Ya, selamat pagi semuanya anak-anakku yang terkasih dan yang dicintai oleh Tuhan. Kita akan segera memulai pembelajaran kita yang akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Calvin. Ya, tema kita adalah bab yang ketiga, peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Ya, silakan Calvin untuk memimpin dengan doa pembuka. Doa pembuka. Ya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Calvin, tanda salibnya belum? Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Kasih-Mu juga kami rasakan melalui keluarga kami, terutama melalui orang tua kami. Mereka dengan penuh cinta dan pengabdian telah memberi yang terbaik untuk kami. Bantulah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami semakin mencintai orang tua melalui peran kami dalam keluarga. Anugerahilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladan keluarga Kudus Nazaret, yang senantiasa hidup dan menghadirkan kasih-Mu. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semoga hari ini hatinya cerah, hatinya gembira. Ya, coba yang hatinya gembira tunjukkan reaction dengan tanda jempol yang hatinya gembira. Oke, Trisha gembira, Calvin gembira, Irin juga gembira. Bu Guru juga mau. Oh, tapi Bu Guru belum tampak reaksinya di atas. Oke, karena sedang share. Oke, wah ada yang tertawa malah Dimitri. Wah, gembira sekali ya Dimitri ya. Baik, hati yang gembira itu akan mempermudah ya, mempermudah hidup kita ya, sehingga tidak ada sesuatu yang terasa begitu berat ya. Hati yang gembira itu adalah obat kata kitab suci. Nah, kita akan belajar tadi bab ketiga dan hari ini kita akan secara khusus bab 3 bagian A. Nah, tujuannya apa? Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Kita sekarang menuju ke kompetensi dasar yang kelima. Lalu indikator pembelajaran kita apa? Nah, ini indikator pembelajaran kita yang akan kita proses sepanjang pembelajaran hari ini. Coba Bu Guru minta bantuannya Eca untuk baca. Nomor-nomor enggak usah, dibaca kalimatnya saja. Silakan Eca. Indikator. Bersyukur atas anugerah keluarga dalam hidupnya yang berperan dalam perkembangan dirinya. Menunjukkan tanggung jawab melaksanakan tugas yang dipercayakan orang tua kepadanya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Menceritakan pengalaman yang paling membahagiakan dalam kehidupan di tengah keluarga. Menjelaskan peran anggota keluarga dalam perkembangan dirinya
dan menjelaskan sikap dan berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan firman Allah keempat, Keluaran bab 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3, Amsal 4 ayat 1 sampai 13, bab 6 ayat 20 sampai 22. Menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan kedua yang berisi pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 3 dan Familiaris Consortio artikel 36 dan menyusun doa untuk keluarga atas puisi bertema keluarga dan divideokan. Oke, terima kasih Eca yang sudah membacakan indikator pembelajaran kita. Nah, indikatornya juga menjadi tujuan. Nah, jadi bab ketiga ini dibagi menjadi 4. Ya. Coba dibaca oleh Trisya. A. Peran keluarga bagi perkembanganku. B. Peran sekolah bagi perkembangan diriku. C. Peran gereja bagi perkembangan. D. Peran masyarakat bagi perkembangan. Ya, ini Bu Guru rupanya kurang. Perkembanganku ya. Jadi 4 hal ini yang akan dibahas di dalam bab yang ketiga, dan hari ini kita secara khusus ke bagian A, peran keluarga bagi perkembanganku. Ya, jadi bahwa ini adalah tempat-tempat di mana memberi peran, memberi pengaruh bagi perkembangan diri kita. Nah, ini jadi aku ini saya ya. Saya menjadi seperti saat ini ya karena banyak lingkungan yang berperan membentuk diriku ya, membentuk saya, membentuk aku. Itu dari keluarga, kemudian masyarakat ya, karena sebelum sekolah kita berada di dalam suatu masyarakat. Kemudian juga lingkungan gereja atau kalau yang tidak beragama Kristen ya lingkungan komunitas hidup beragamanya ya. Kemudian ini semua adalah ya, yang membantu kita, membentuk kita menjadi seperti saat ini dan masih akan terus-menerus membentuk kita. Ya, ini lingkungan-lingkungan ya. Nah, sebelum kita melihat tadi kan menceritakan pengalaman yang membahagiakan, ya pasti kalian punya lah pengalaman-pengalaman bersama keluarga, pengalaman yang membahagiakan, yang rasanya sulit untuk dilupakan. Ya, tapi sebelum melihat ke sana, Bu Guru minta bantuannya untuk Catherine. Silakan coba baca pengantar singkat ini. Perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh, dipelajari, dan dikuasai. Setiap orang sebagai manusia secara terus-menerus dipanggil untuk mengembangkan diri sepanjang hidupnya. Perkembangan tak terbatas pada aspek tertentu dalam diri, melainkan berkenaan dengan keseluruhan dari diri individu, membentuk kepribadiannya secara utuh atau terintegrasi. Dalam perjalanan hidup setiap orang, proses pengintegrasian nilai, pengalaman berperan, dan pencarian identitas diri secara khas terjadi dalam masa remaja. Oleh karena itu, sangat penting upaya konkret membantu remaja dalam masa perkembangannya. Oke, terima kasih. Nah, kalian ini yang masuk dalam kelompok remaja. Ya, remaja itu dikatakan sedang dalam proses pengintegrasian nilai, ya, menyatukan nilai-nilai yang kamu dapatkan dari rumah, dari lingkungan sekolah, dari masyarakat, dari komunitas keagamaan. Ya. Kemudian dalam proses itu nanti akan membentuk identitas dirimu masing-masing. Nah, kamu masuk kategori orang yang berkepribadian bagaimana? Kepribadian bertanggung jawab, ya, kepribadian yang mandiri, yang dewasa, ya, yang supel, yang pandai bergaul, ya, punya inisiatif, punya daya kreativitas, dan lain-lain. Itu proses yang sedang kalian upayakan
pada saat ini ya dalam masa-masa pendidikan dasar. Nah, sekarang Bu Guru mau dengar nih dari kalian ya, tidak semuanya, mungkin kalau semuanya waktu tidak cukup ya. Menceritakan pengalaman ya. Sebelum kita melihat peran keluarga, Bu Guru mau dengar dulu cerita dalam keluarga yang membahagiakan ya, peristiwa yang membuat kamu itu merasa bahagia luar biasa dan pengalaman itu tidak bisa kamu lupakan. Ya, coba siapa yang mau sharingkan pengalamannya? Gak usah panjang-panjang, supaya ada kesempatan buat teman-teman yang lain untuk mengungkapkan. Ya, coba siapa yang mau menceritakan pengalaman membahagiakan berada di tengah keluarga? Siapa yang mau berbagi? Malu-malu ya? Kalau begitu Bu Guru tunjuk ya. Yang Bu Guru tunjuk untuk menceritakan pengalaman yang membahagiakan bersama dengan keluarga. Coba sondang. Singkat, pengalaman apa? Pengalaman yang kamu alami sebagai pengalaman membahagiakan. Yang lain mulai berpikir, kalau nanti Bu Guru tunjuk sudah siap. Silakan sondang. Saya lupa, Bu. Lupa. Pengalaman bahagianya lupa? Iya, Bu, saya lupa benar. Hah? Satu pun tidak ada ingat pengalaman membahagiakan ya? Enggak, Bu, benar saya lupa, Bu. Waduh, pengalaman membahagianya lupa. Kendra. Kendra coba sebutkan atau ceritakan secara singkat pengalaman membahagiakanmu apa? Mudik ke Jogja, Bu. Mudik ke Jogja. Mengapa kok pengalaman itu membahagiakan? Seru aja, Bu. Seru aja. Apa yang membuat seru? Rame, Bu. Rame. Ya, jadi bagi Kendra, pengalaman yang membahagiakan salah satunya adalah pengalaman ke Jogja. Oke, kalau Salomita? Kalau saya, Bu, waktu itu kan saya pulang kampung. Terus pas pulang kampung gitu kan, waktu itu mudik kan, waktu itu kita kan tidurnya di masjid itu loh, Bu. Kayak apa ya, Bu, hal yang sangat malu, Bu. Kenapa malu? Malu lah, Bu, masa lucu nasi Padang kayak begitu, Bu. Oh, oke. Tapi kan pengalaman tidak terlupakan kan, membahagiakan juga kan? Oke, berikutnya Bu Guru minta yang cerita pengalaman membahagiakan itu adalah Jonathan. Jonathan, apa pengalaman membahagiakan bersama keluarga? Pergi ke Solo, Bu. Pergi ke Solo. Mengapa pengalaman itu membahagiakan? Pergi ke Solo. Bisa naik motor. Oh, bisa naik motor. Naik motor sendiri? Iya. Wah, hati-hati lu, belum punya SIM ya. Iren. Coba Iren, apa pengalaman membahagiakannya? Pergi ke Cirebon, Bu. Pergi ke Cirebon. Mengapa pergi ke Cirebon itu membahagiakan? Karena banyak tempat wisatanya di sana. Oh, banyak tempat yang indah-indah yang dilihat ya di sana ya. Oke, terima kasih. Kemudian Jovian. Kalau Jovian, apa peristiwa yang membahagiakan bersama keluarga? Jovian?
Masih tetap stay, Jovian? Wah, Joviannya hilang. Coba Aldera, kalau Aldera pengalaman apa yang membahagiakan? Yang membahagiakan itu pergi ke Bali pakai mobil. Oh, mengapa itu membahagiakan? Pergi ke Bali naik mobil? Karena itu ya menyenangkan. Menyenangkan. Oke, ingin diulang lagi pengalaman itu? Nggak mau, Bu. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Atau menyenangkan? Iya, menyenangkan, tapi kalau bisa ke tempat lain gitu ya? Tapi bukan, Bu. Tapi itu susah dieksplanasikan, Bu. Oh, baik. Terima kasih untuk yang sudah menceritakan sebagian pengalaman yang membahagiakan bersama dengan keluarga. Guru yakin yang lainnya pasti punya, ya, pasti punya. Nah, sekarang kita akan kembali ke dalam pembicaraan kita, ya. Kita lihat slide. Ya. Nah, dalam keluarga, ya. Dalam keluarga itu bisa ada ayah, ada ibu, ada anak, tapi bisa juga ada ayah dengan anak saja, atau ada ibu dengan anak saja, ya, atau ada ayah dan ibu tanpa anak, itu ke keluarga, ya. Nah, kamu pasti ada di antara itu. Mungkin ada yang masih ayah dan ibunya masih lengkap, ada kakak, ada adik. Mungkin juga ada yang ayahnya sudah tidak ada, atau ibunya yang sudah tidak ada, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita hidup, ya, kita hidup di tengah sebuah keluarga. Nah, keluarga itu memberi andil, ya, atau memberi peran yang besar terhadap perkembangan diri kita menjadi aku yang seperti saat ini. Coba Tricia, kamu ingat siapa yang dulu mengajari kamu berjalan? Waktu masih kecil, ingat nggak yang ngajarin kamu berjalan siapa? Papa sama Mama, Bu. Papa sama Dua-duanya. Dua-duanya. Astika. Astika. Yang ngajari kamu dulu ngomong waktu kecil siapa ya? Astika. Yang mengajari dulu kamu waktu masih kecil, ngajari kamu bicara, ngomong itu siapa ya? Orang tua, Bu. Orang tua. Eca, waktu kamu dulu masih kecil, kalau diberi sesuatu, orang tuamu ngajari apa? Misalkan kamu diberi sesuatu oleh orang lain, orang tuamu ngajarin apa? Kalau misalnya dikasih sesuatu gitu ya Bu sama orang lain ya Bu? Iya. Berterima kasih itu. Berterima kasih. Jadi orang tua mengajarkan ketika kita diberi sesuatu oleh siapapun, oleh orang lain untuk mengucapkan terima kasih. Nah, Marcella, mamamu atau orang tua pernah mengajari nggak? Kalau kamu berbuat salah, apa harus kamu lakukan? Minta maaf, Bu. Minta maaf, ya. Berarti orang tua sudah mengajarkan ya bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ya jangan lupa untuk minta maaf. Kemudian Sondang, semoga tidak lupa lagi ya. Tadi pengalaman membahagiakannya lupa. Nah, Sondang, kamu pernah nggak ketika mau sekolah itu diberi nasihat oleh orang tua? Ya, nasihatnya belajar yang rajin ya, jangan nakal di sekolah. Pernah nggak dinasihati seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Ketika kamu dinasihati, kamu menjawab apa? Jawabnya iya. Iya. Iya, maaf. Iya, maaf. Iya, maaf gitu ya. Ignatius Antioquia. Antioquia itu apa ya? Nama kota di mana dulu pengikut Kristus pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen di Antioquia.
Nah, Antioquia, kok Antioquia jadi Ignatius. Nah, ketika ya pasti seperti kamu mengalami tadi yang Bu Guru tanyakan ke teman-teman. Nah, Ignatius pernah melakukan sesuatu kesalahan yang membuat orang tua marah? Pernah, Bu, pernah. Nah, kesalahannya apa? Main keluar, nggak bilang-bilang jauh lagi. Oh, main keluar, nggak bilang-bilang, pergi jauh ya. Menurutmu kenapa orang tuamu marah? Khawatir, Bu. Khawatir. Nah, ketika kamu dimarahin, sikapmu bagaimana? Sulit diekspresikan, Bu. Sulit diekspresikan. Kamu marah juga, jengkel, kesel, atau merasa bersalah? Merasa bersalah sih, Bu. Merasa bersalah. Baik. Berarti kamu masih baik ya. Masih baik ya, karena kamu sadar berbuat salah ketika dinasehati. Mungkin orang tua nggak marah, tapi menasehati dan kamu merasa bersalah. Dimitri. Ya, Bu. Kamu pernah nggak membuat orang tuamu itu merasa bahagia? Pernah. Pernah. Apa itu peristiwanya yang membuat orang tuamu merasa bahagia? Peristiwa apa yang Dapat nilai ulangan bagus, Bu. Dapat nilai ulangan bagus. Dapat nilai berapa? Kalau soal nilainya itu saya lupa, Bu. Oh, nilainya lupa, tapi bagus gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Siapa yang pernah nih beri reaction ya dengan tanda jempol atau yang lain boleh. Siapa yang pernah memberi hadiah untuk orang tua? Hadiahnya bisa berbagai macam bentuk. Ya, siapa yang pernah memberi hadiah kepada orang tua? Coba tunjukkan dengan reaction. Boleh jempol, boleh tepuk tangan. Yang pernah memberi hadiah untuk orang tua. Hadiahnya bisa berbagai macam bentuk. Noel. Baru Noel ini yang memberi tanda jempol. Nah, yang lain belum pernah memberi ya? Oh, Marcella sudah. Eca sudah, mungkin yang lain sudah tapi tidak keburu. Ignatius juga sudah. Oke. Ya, Ignatius, kamu beri hadiah apa untuk orang tua? Piala persembahan, Bu. Apa? Piala persembahan, Bu, dari lomba. Oh, nilai persembahan dari lomba. Good. Kemudian Eca, tadi apa hadiahnya untuk orang tua? Kalau misalnya ulang tahun, biasanya aku kasih kue, terus sama pelukan biasanya, Bu. Oke. Yang lainnya pasti juga punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang tua. Ya, hadiah kepada orang tua tidak selalu bentuknya barang. Ya, ucapan terima kasih, mengucapkan selamat hari ulang tahun, memberi pelukan cium, sayang, itu juga merupakan hadiah. Ya, orang tua bisa merasakan itu. Baik, nah sekarang kita akan lihat tadi itu bagaimana ya orang tua ya mendidikmu, membimbingmu dari kecil, yang melatihmu berjalan, melatihmu berbicara, kemudian juga melatih makan dengan baik, melatih mandi sendiri, berpakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, dan sebagainya. Kamu menjadi seperti ini adalah karena peran orang tua, ya, menasehati tadi, ya, menegur ketika berbuat salah, ya, memberi pujian kepadamu kalau kalian melakukan sesuatu yang baik, ya, atau menunjukkan tadi nilainya bagus, pasti orang tua memujimu. Kemudian juga orang tua, ya, berperan menyekolahkanmu, ya, dari TK atau ada yang dari PAUD nggak di sini? Ada yang pernah diikut PAUD nggak? Bu.
Ya, jadi ada PAUD ya. Pendidikan, apa PAUD singkatan? Pendidikan anak usia dini. Ya. Lalu TK, lalu SD. Nah, sekarang SMP. Itu adalah peran orang tua ya dalam andil untuk mendidikmu. Ya, untuk membekalimu dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan, dan juga dengan sikap-sikap unggul. Nah, itu peran orang tua. Pasti kalian mengalami semua ya, pernah ditegur tadi ya, seperti buku katakan, dinasehati, mungkin juga ada yang diomelin ketika berbuat salah, ada yang dipuji, diajak jalan-jalan, tadi tuh macam-macam pengalaman yang membahagiakan ternyata ketika kalian diajak pergi ya, ada yang ke Jogja, ke Solo, ke Bali, lalu tadi kemana tuh ada yang ke daerah Jawa Barat ya. Baik, itulah peran orang tua ya. Peran orang tua yang tak pernah bisa tergantikan ya, yang tak pernah bisa terbayarkan ya. Apalagi orang tua ibu ya yang melahirkan ya. Kita itu dibawa-bawa oleh ibu selama 9 bulan ya, kemana-mana ya kan? Ya, terikat ya. Kemudian ayah yang berjuang ya untuk mencari nafkah, atau ibu juga ada yang berjuang untuk mencari nafkah supaya bisa ya anak-anaknya hidup dengan baik ya, hidup dengan wajar ya, tercukupi kebutuhannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana gereja mengingatkan kita akan peran orang tua. Ya, lalu mengingatkan kita juga bagaimana tanggung jawab kita terhadap orang tua. Siapa yang ingat 10 perintah Allah nih yang versi Katolik ya, karena memang ada sedikit perbedaan urutan antara versi Katolik dengan versi yang Protestan. Perintah Allah yang keempat menurut Gereja Katolik apa bunyinya perintah Allah yang keempat? Siapa yang ingat perintah Allah yang keempat bunyinya apa? Menghormati orang tua. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke, itu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana pandangan iman Katolik tentang peran keluarga bagi perkembangan dirinya itu diri kita, dan juga tanggung jawab kita terhadap keluarga. Nah, kita akan lihat dari kitab suci dan juga dari ajaran gereja. Nah, kita akan lihat yang pertama. Coba Bu Guru minta bantuannya. Trisya, coba baca Trisya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kitab Keluaran ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama, Bu. Lama. Membaca Keluaran 20 ayat 12, jelas nggak perintahnya di sini? Eca, jelas tidak perintahnya di sini? Jelas, Bu. Jelas. Perintahnya apa? Menghormati orang tua agar umurnya lanjut. Ya. Umur lanjutnya umurnya orang tua atau umurnya kita? Kita. Nah, jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kitab suci dengan sangat jelas menekankan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau ada yang tidak menghormati orang tua, berarti kita sudah melanggar apa? Kalau kita tidak menghormati orang tua, berarti kita melanggar apa? Perintah Allah. Melanggar perintah Allah berarti sama juga dengan Dosa. Ya, ini perintah Allah ya. Jadi Allah
memberi perintah kepada kita untuk hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kalau kita tidak melakukan ini, berarti kita melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah berarti dosa. Dan ingat bahwa perintah untuk menghormati ayahmu dan ibumu ini perintah yang keempat. Ya, segera setelah perintah 1, 2, dan 3 yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ini segera setelah mengatur ya hubungan antara Allah dengan manusia, perintah yang keempat langsung ditempatkan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Ya, orang tua termasuk juga sesama. Dan ini dekat sekali dengan perintah yang 1, 2, dan 3. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Mengapa Allah memberikan perintah ini? Ya. Karena Allah menetapkan orang tua itu menjadi wakilnya. Jadi orang tua, ayah dan ibu ayah dan ibu itu menjadi wakil Allah, ya, menjadi wakil Allah di dunia. Tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Maka tadi seperti dikatakan, kalau kita tidak menghormati orang tua, berarti kita melanggar perintah Allah. Berarti kita juga tidak menghormati Allah yang diwakili oleh orang tua kita. Jadi ingat betapa besarnya nilai dari perintah untuk menghormati orang tua, menghormati ayah, menghormati ibu. Jelas menurut Keluaran bab 20 ayat 12, tugas kita itu apa? Marcella, jelas tugas kita apa menurut Keluaran bab 20 ayat 12? Jelas, Bu. Ya, apa tugasnya? Atau kewajibannya? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Ya, nanti bentuknya menghormati itu macam-macam ya kan? Bentuk menghormati orang tua itu seperti apa? Dimitri, bentuk menghormati orang tua itu bentuknya seperti apa? Mendengarkan perintah orang tua. Betul, mendengarkan perintah orang tua. Apalagi? Apalagi? Tidak melawan ketika dinasihati. Tidak melawan ketika dinasihati. Betul. Apalagi? Apa yang kamu lakukan untuk menghormati orang tua? Tadi sudah disebutkan 2 macam. Masih banyak loh. Tadi kan ketika dalam dialog tadi juga kita sebutkan. Apa bentuk menghormati? Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Betul. Kemudian apa lagi? Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Betul. Ada lagi? Ada lagi bentuk-bentuk menghormati? Selalu mendoakan orang tua. Ya, lalu mendoakan orang tua supaya selalu diberi kesehatan, usahanya lancar, ya kan? Selalu bahagia dan macam-macam lainnya. Itu bentuk-bentuk saya menghormati orang tua. Nah, kalau kamu melakukan itu, nah, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Karena ketika kita menghormati orang tua, ya, maka akan terjalin relasi yang baik. Nah, relasi yang baik, hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, itu akan membuat hati gembira, hati penuh sukacita. Nah, hati yang gembira, hati yang sukacita, itu akan membuat hidup kita itu penuh kegembiraan dan kebahagiaan.
hidup penuh kegembiraan dan kebahagiaan bisa membuat kita berusia panjang. Nah, kalau orang stres dulu, ya kan, orang yang stres, orang yang menderita terus karena melihat anaknya yang tidak menaruh hormat, kamu sendiri menjadi susah mungkin diomelin terus oleh orang tua, ya orang tuanya juga menjadi stres. Nah, umur panjang menjadi pertanyaan, ya kan? Nah, berikutnya kita akan lihat teks kitab suci berikutnya. Yang ini kelihatan atau terlalu kecil tulisannya? Kelihatan kok. Banget, Bu. Kalau kecil, tapinya terlalu kecil ya? Bu Guru ganti deh. Bu Guru sudah siapkan sih yang sudah agak besar. Oke, Bu Guru minta bantuannya. Siapa bersedia bantu baca ini separuhnya? Sambil kamu lihat, ya. Kamu lihat apa yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya. Siapa mau bantu Bu Guru baca? Saya Bu Ignas, Bu Ignas. Ya, silakan Ignas. Baca dengan suara nyaring. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik padamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya berkata, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup, memperoleh hikmat, memperoleh pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Oke, nanti ya slide berikutnya. Nah, dalam ayat 1 sampai 6, apa yang harus dilakukan seorang anak? Ayo, apa? Dari teks Amsal bab 4 ayat 1 sampai 6 ini, ya nanti separuhnya kita lanjutkan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Siapa yang menemukan? Mendengarkan didikan orang tua, Bu. Ya, di ayat 1 ya kan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Jangan meninggalkan petunjuk karena ia memberi ilmu yang baik. Ya, jadi yang pertama tadi mendengarkan didikan seorang ayah, kemudian ya, jangan meninggalkan petunjuk ya dari orang tua. Petunjuk itu bisa berupa nasihat ya, bisa berupa arahan ya. Karena orang tua yang baik pasti akan memberikan nasihat dan petunjuk yang baik. Ya. Mengapa kita harus mendengarkan didikan orang tua dan juga berpegang pada petunjuknya? Supaya kita beroleh apa? Memperoleh hikmat, pengertian, ya, dan tidak menyimpang dari mulutnya. Ya, jadi mengapa kita harus mendengarkan didikan seorang ayah? Mengapa kita harus berpegang pada petunjuk-petunjuknya? Ya, karena ini yang akan membuat hidup kita dipenuhi dengan hikmat, ya, dipenuhi dengan pengertian. Nah, jangan menyimpang dari perkataan mulutku, artinya tetap berjalan dalam kebenaran. Ya, ini dari Amsal. Bagaimana kita seorang anak ya terhadap orang tua, khususnya terhadap ayah. Nah, sekarang kita baca yang kelanjutannya. Siapa yang bersedia membantu membaca yang ini? Siapa yang memberikan diri untuk membantu membacakan? Ignas lagi, Bu. Oh, Ignas lagi, silakan. Ya, silakan. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian.
Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terlambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Oke, terima kasih. Nah, kalau di sini apa nih? Yang diharapkan Tuhan dari kita untuk orang tua kita. Kalau tadi kan mendengarkan didikan, ya kan? Memperhatikan petunjuk-petunjuknya. Kalau di bagian ini, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang sudah menemukan? Mendengarkan dan menerima perkataannya supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Oke. Jangan membuat orang tua marah. Jangan membuat orang tua marah. Coba lihat di ayat ke-8. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk. Ya. Junjunglah dia. Maksudnya apa junjunglah dia? Itu bahasa, hormatilah. Ya, hormati. Jadi itu bahasa lain dari kata menghormati. Jadi kita diminta untuk menjunjung orang tua kita. Ya. Menghormati orang tua kita. Karena ketika kita menghormati orang tua, dikatakan engkau akan dijadikan terhormat. Ya. Kemudian tadi ada menambah, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Ya, ini masih ada berkaitan dengan yang tadi ya. Perkataan itu bisa tadi didikan, bisa petunjuk, ya kan? Lalu di bagian terakhir, berpeganglah pada didikan. Jadi diulangin lagi. Ya. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua, hal-hal baik yang diberikan orang tua kepada kita, segala macam nasihat, ya, segala macam petunjuk, ya Tuhan melalui orang tua itu sedang mengarahkan kita, ya, supaya hidup kita itu tetap di jalan kebaikan, di jalan kebenaran. Ya, kan dikatakan di ayat 11 tuh, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ya, orang tua yang baik pasti akan selalu menginginkan, ya, selalu menghendaki anak-anaknya itu menjadi orang baik, orang lurus, ya, orang benar, orang yang berhasil. Maka kita sudah punya jalan supaya kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang baik, orang benar, orang lurus. Mendengarkan didikan orang tua. Mendengarkan perkataan-perkataannya, menjunjung tinggi petunjuk-petunjuknya, menghormati orang tua. Ya, ini dari kitab Amsal. Amsal ada dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Nah, ini masih dalam kitab Amsal yang berbeda. Ya, siapa mau bantu Bu Guru baca Amsal bab 6 ayat 20 sampai 22? Bu. Ya, silakan. Siapa itu? Hai anakku, peliharalah perintah Dimitri, Bu. Ya, silakan Dimitri. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya.
Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Oke, jelaskah di sini apa yang harus dilakukan seorang anak? Apa yang harus dilakukan? Menghormati orang tua. Ya, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, dan itu dimasukkan dalam hati kita, masukkan dalam pikiran kita. Karena kita yakin, ya, ketika kita mengikuti itu semua, ya, mengikuti perintah orang tua dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu, arti mendengarkan ajaran ibu, ya, kita akan merasakan bahwa orang tua kita tuh selalu berjalan bersama dengan kita. Orang tua itu akan selalu memimpin kita. Jika kita berbaring, orang tua kita juga menjaga. Jika kita bangun, orang tua akan memberi sapaan kepada kita. Ya, jadi sangat jelas ya di sini apa yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua. Ya, pelihara perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ini masih perjanjian lama. Nah, sekarang kita akan lihat perjanjian baru. Ya, silakan bantu Bu Guru membaca bagian yang ini. Siapa? Siapa membantu Bu Guru baca? Nah, Bu. Ya, silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang sepanjang jalan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka, dan itu Bu, depan Bu dan ya. Ya, kemudian boleh dilanjutkan. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumahku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih. Apa yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus melalui kisah ini? Apa yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus dari kisah Yesus umur 12 tahun di Bait Allah? Ya, siapa yang menemukan? Apa yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus? Siapa yang sudah menemukan? Trisha, menemukan sesuatu? Atau Dimitri? Dari kisah ini apa yang bisa kita contoh, kita tiru dari Tuhan Yesus? Ketika dia berumur 12 tahun, diajak ke Yerusalem untuk merayakan Paskah,
Ketika tiba waktunya pulang, rupanya Yesus tidak ikut pulang bersama dengan orang tuanya, dia tetap berada di Bait Allah. Lalu orang tuanya mencari-cari dia di antara sanak saudara, tetangga, ternyata tidak ada, lalu mereka kembali ke Yerusalem dan menemukan Yesus sedang berada di dalam Bait Allah. Lalu orang tuanya kan berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus mengatakan atau menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu di ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Apa yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus di sini? Berdasarkan ayat 51, udah Bu Guru tunjukkan. Ayo, siapa yang berpendapat? Eca, apa yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus? Tetap hidup dalam asuhan mereka. Tetap hidup dalam asuhan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Coba bisa berpangkal dari ayat 51. Apa ya, Bu? Oh, Yesus mau pulang bersama mereka ke Nazaret. Mengapa Ia tidak menuruti ibunya untuk pulang. Ya, siapa yang menjawab ini? Siapa yang menjawab tadi? Siapa? Dimitri, Bu. Oh, Dimitri. Karena suaranya Bu Guru agak agak terputus-putus sampai ke Bu Gurunya. Oke, terima kasih Dimitri. Betul. Jadi bisa kita tiru dari Tuhan Yesus dari kisah ini adalah Yesus taat, Yesus patuh ya kepada orang tuanya. Ya, dia tidak ngeyel-ngeyel, ya kan? Dia lalu ia pulang. Tadi katakan kan bahwa Bait Allah tadi menjadi rumahnya, ya kan? Rumah Allah. Tapi dia tidak tetap di situ. Dia mau pulang, ya mau pulang bersama dengan orang tuanya ke Nazaret. Nah, sekarang kita lihat teks lain lagi. Ya, coba sekarang Bu Guru minta bantuannya nih, suara perempuan. Coba yang baca. Marcella. Taat dan patuh. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata bagi janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jelas di sini apa tugasnya seorang anak? Marcella? Jelas ya, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu, ya, dan ibumu. Dikatakan ini adalah suatu perintah yang penting. Ya. Ini siapa yang memberi nasihat ini? Siapa yang menulis surat kepada jemaat di Efesus? Siapa penulis surat kepada jemaat di Efesus? Santo Paulus. Santo Paulus ya. Jadi Santo Paulus ya menulis surat kepada jemaat di Efesus dan memberi nasihat ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan seperti kita taat kepada Allah. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting.
Ya. Diingat baik-baik bahwa ini perintah yang penting yang Santo Paulus ingatkan kepada kita. Karena ini sudah ditulis sejak zaman Perjanjian Lama. Tadi dalam Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi. Jelas ya di sini? Jadi ini nasihatnya Santo Paulus ya. Kemudian ada dari dokumen gereja. Nah, dokumen gereja ini dari Graficismus, ya, Graficimus Educationis, atau pernyataan tentang pendidikan Kristen. Ini disingkat dengan GE. Ya, GE ini singkatan dari Graficimus Educationis. Ini adalah dokumen dari Konsili Vatikan kedua. Ya. Dokumen Konsili Vatikan kedua ya tahun 1962 sampai 1965. Jadi Konsili Vatikan kedua dilangsungkan ya dari tahun 1962 sampai 1965. Yakin kamu belum ada yang lahir? Sama Bu Guru juga belum lahir. Jadi ketika Konsili Vatikan kedua berlangsung, Bu Guru belum lahir, apalagi kamu. Kamu ini lahir tahun 2000-an ya. 2000-an sekian ya. Nah, artikel yang ketiga ya. Nanti silakan dibaca di sini apa isinya dari artikel yang ketiga ini. Ya. Kemudian lalu satu lagi dari dokumen gereja yang namanya Familiaris Consortio. Ya, jadi tentang keluarga. Nah, ini adalah anjuran apostolik dari Sri Paus Yohanes Paulus II di tanggal ya di bulan November tahun 1981. Isinya adalah hak dan kewajiban orang tua mengenai pendidikan. Kalau tadi kita lihat adalah bagaimana sikap kita terhadap orang tua, bagaimana tindakan kita terhadap orang tua. Sedangkan dalam dokumen gereja yang ini ya, GE artikel 3 dan juga dalam Familiaris Consortio itu lebih ditekankan peran orang tua. Ya, orang tua sebagai pendidik yang pertama dan pendidik yang utama di dalam keluarga. Jadi kamu itu punya guru ya. Guru yang pertama dan guru yang utama itu adalah ayah, adalah ibumu. Ya, adalah orang tuamu. Mereka adalah pendidik yang utama dan pendidik yang pertama. Itu yang dikatakan oleh dua dokumen gereja ini. Ya, nanti dibaca dengan baik. Lalu ini Bu Guru sudah membuatkan rangkumannya. Coba yang nomor 1, rangkuman nomor 1 dibaca oleh Aldera. Oke, Bu. Menurut deklarasi tentang pendidikan Kristen, GE, keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tuanya. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anaknya, orang tua terikat kewajiban amat serius untuk mendidikan anak-anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Oke ya, itu jadi orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Mereka menerima haknya itu dari Allah melalui perkawinan. Yang kedua, coba dibaca oleh Salomita. Dengan demikian, orang tua harus menyediakan waktu bagi anak-anak. Untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dan mengasihi Allah. Kewajiban dan hak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tidak dapat seluruhnya digantikan ataupun dialihkan kepada orang lain.
Ya, masih ada kaitannya. Jadi hak orang tua dan juga kewajiban untuk mendidik anak-anak. Yang ketiga dibaca oleh Eca. Orang tua berperan memperkembangkan diri anak-anaknya dalam seluruh segi. Orang nilai-nilai Kristiani, baik dalam perkataan maupun perbuatan, anak-anak akan dengan lebih cepat belajar melalui perbuatan orang tuanya. Ketika orang tuanya bisa menjadi model bagi mereka. Oke, yang nomor 4 dan 5 dibaca oleh Kendra. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut tindakan konkret disertai rasa tanggung jawab, perhatian, dan respek satu sama lain. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri. Menurut Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus, anak-anak hendaknya taat kepada orang tua, menghormati mereka. Efesus 6 ayat 1-3. Ya, dengan demikian kita sudah melihat bagaimana peranan keluarga melalui orang tua itu membentuk diri kita melalui peran-peran mereka, melalui apa yang dilakukan oleh mereka. Tadi kita sudah belajar dari kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga dari dokumen gereja. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di rumah karena waktu kita tidak cukup ya. Nah ini tugas refleksi, nanti Bu Guru akan share di grup. Nah, lalu yang nomor 2, itu nomor 3 ada pilihan. Ya, 1 membuat doa yang isinya mendoakan orang tua. Orisinil ya, karyamu, bukan ngambil dari YouTube atau ngambil dari internet, buatanmu sendiri. Lalu kamu bacakan, lalu divideokan. Ya. Atau yang kedua, itu membuat puisi dengan judul Jasamu Orang Tuaku. Sama divideokan. Ya, nanti videonya yang dikirim. Ya, yang dikirim bersama dengan yang nomor 2. Ya, niat-niatmu apa sih yang akan kamu laksanakan yang menunjukkan peranmu sebagai seorang anak dalam keluarga. Ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 pilih salah satu, ya, membuat doa atau membuat puisi. Jelas untuk tugasnya? Oke. Nah, kita akan tutup. Maaf nih sudah lebih waktunya. Kita tutup dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Siapa bersedia memimpin doa penutup? Ya, Bu Guru lihat ke sana-sana wajahnya tidak tampak, yang tampak hanya ini. Jadi Bu Guru minta bantuan Jonathan, memimpin doa penutup, Jonathan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menempatkan kami di tengah-tengah keluarga. Dalam keluarga kami merasa kehangatan cinta kasih orang tua dengan setia mendidik dan membimbing kami. Semoga kami mampu menghargai pengorbanan mereka dan menghormati peran mereka. Berilah rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan untuk orang tua kami. Berkatilah pekerjaan mereka selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Tetapi Bu Guru tunjukkan ya, ada beberapa temanmu yang belum mengirimkan tugas hari Senin yang lalu. Siapa yang belum? Coba mana yang belum? Ya, kita lihat tugas yang belum mengumpulkan. Kelihatan? Yang belum mengumpulkan ada 5 orang. Ada Cynthia, ada Farel, Giovanni, Marvel, dan Moses. Ya, ini ada 5 orang belum mengumpulkan.
Tetapi juga ada yang sudah mengumpulkan, tetapi ada yang motonya belum. Ya, maka yang motonya belum itu Bu Guru kasih nilai masih sementara. Silakan dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi, ya sudah nilainya apa adanya. Ya, ini sudah ada beberapa yang Bu Guru nilai, tapi ada nih nilai sementara 70 karena ada motonya nggak lengkap. Yang ini tadi belum Bu Guru sempat lihat, Nathanael, Rebecca dengan Sondang ya. Nanti Bu Guru akan cek, kalau sudah dilengkapi nanti Bu Guru akan kembalikan. Oke, ya tolong diperhatikan lalu yang tugas hari ini juga nanti dikerjakan. Nah, sekarang kita akan foto bersama. Siap? Kita akan foto bersama. Tadi yang Bu Guru beri kepercayaan menjadi wakil Bu Guru, data-datanya dikirim ke WA Bu Guru ya. 1, 2, Sondang hanya kepalanya saja, nanti orang melihat nih kepala siapa ya. PD lah, PD. Siap? Moses juga hanya kepalanya, tuh nggak jelas yang kepala siapa ya. Mengapa kamu pada nggak percaya diri ya, memperlihatkan diri? Orang kalian keren-keren kok. Ya kan, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Jadi kita menghargai pemberian Tuhan dengan juga berani memperlihatkan diri kita yang Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik. Ya, 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Nanti bahan dan tugas akan Bu Guru share di Google Classroom. Ya. Butuh berapa hari untuk menyelesaikan tugas? 2 hari cukup? Cukup, Bu. Ya. Ya, jadi Bu Guru beri waktu 2 hari, nanti hari Rabu batas waktu untuk pengumpulannya ya. Jadi dikerjakan dengan maksimal. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.